الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail fi kitabil aziz ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya puasa itu adalah tradisi kemanusiaan sejak dahulu kala. Semua nabi mengenal puasa, cuma cara berpuasanya berbeda-beda. Islam pun datang membawa konsep puasa, teknik dan cara berpuasanya pun juga berbeda. Ya, tapi tujuan puasa itu sesungguhnya juga punya banyak persamaan satu sama lain, yaitu bagaimana melatih kesabaran. Tapi kita lihat dulu, di dalam Islam, sebetulnya bulan puasa ini adalah bulan kemenangan. Bulan Ramadan itu bulan kemenangan. Saya sangat tertarik dengan ada sebuah artikel ya, bahwa sejarah Islam itu sejarah Ramadan. Apa maksudnya? Hampir semua peristiwa monumental dalam tradisi Islam itu, dalam sejarah Islam itu justru terjadi pada bulan suci Ramadan. Coba kita lihat pelantikan
Nabi sebagai Nabi itu pada bulan suci Ramadan ya kan. Maka itu disebut nuzulul Quran dan menjadi simbol Lailatul Qadar juga kan. Kemudian turun pertama Quran itu bulan Ramadan. Pelantikan Nabi bulan suci Ramadan. Pelantikan Rasul bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu juga terjadi banyak peristiwa yang sangat menakjubkan. Seperti kita tahu ya, Perang Badar yang amat dahsyat itu dimenangkan oleh umat Islam sangat tidak seimbang. 1 banding 80 orang loh. Tiba-tiba ada pasukan berjubah putih dari langit. Tidak diketahui oleh pasukan Muslim. Sejarah Ramadan itu adalah sejarah kemenangan umat Islam. Fathu Makkah, perebutan kembali kota Mekah itu juga pada bulan suci Ramadan. Dan hampir semua peperangan ya yang terjadi pada bulan suci Ramadan itu dimenangkan oleh pasukan Islam, pasukan Nabi. Hampir semua negara merdeka itu juga negara Islam itu pada bulan suci Ramadan. Coba kita lihat. Perang Salib mengusir Salahuddin Al-Ayyubi ya, mencapai puncak kemenangan itu mengusir pasukan Salib di Mesir itu pada bulan suci Ramadan. Penaklukan Israel yang mau mencoba mengekspansi wilayahnya ke daerah tetangganya itu juga dilumpuhkan pada bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa Indonesia juga merdeka kan pada bulan suci Ramadan. Malam Jumat ya dirumuskan teks proklamasi itu, buru-buru dibaca hari Jumat pagi-pagi itu karena mau orang sholat Jumat ya kan. Tanggal 9 Ramadan. Dan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia itu juga masuk Islam pada bulan suci Ramadan. Saya ingat betul itu kerajaan Bone, Sulawesi Selatan itu. Paling terakhir kerajaan masuk Islam itu kerajaan Bone itu pada bulan suci Ramadan juga. Berarti Ramadan ini benar-benar menjadi bulan rahmat untuk kita semua. Nah karena itu para pemirsa perlu memahami rahasia bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya soal perang dan penaklukan. Sesuatu yang dimulai ditancapkan pada bulan suci Ramadan itu juga monumental. Beberapa bangunan bersejarah itu didirikan pada bulan suci Ramadan. Misalnya pergantian pemimpin yang zalim kepada pimpinan yang lebih saleh itu pada bulan suci Ramadan. Ya, proses peralihan dari Bani Abbasiyah itu yang Muawiyah yang korup itu beralih kepada Abbasiyah itu juga pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita lihat rentetan sejarah Islam yang terjadi pada bulan suci Ramadan itu dahsyat itu. Maka itu ada yang buku mengatakan ya bahwa sejarah Islam itu sebetulnya adalah sejarah Ramadan. Karena peristiwa-peristiwa monumental itu hampir semuanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ingin melakukan pekerjaan, memulai menancapkan suatu pembangunan misalnya perencanaan, mulailah pada bulan suci Ramadan. Karena kan di situ ada berkah, bulan penuh berkah ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu pun juga kalau membayar zakat malnya, rekapitulasi programnya itu dilakukan pada bulan suci Ramadan. Tutup bukunya pada bulan suci Ramadan. Pas tahun depan nanti kita bayar zakat mal lagi pada bulan Ramadan lagi. Jadi pahalanya berlipat ganda dan juga ada berkah di situ. Jadi jadikanlah Ramadan itu sebagai starting point untuk menentukan tutup buku dan membuat program-program usaha perdagangannya itu ya. Nah itulah sedikit sekelumit tentang keajaiban bulan suci Ramadan. Nah sekarang kita akan lihat bulan Ramadan kali ini juga penuh dengan tantangan ya. Terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ya. Bukan main, kasihan tuh dia harus berpuasa sementara tidak punya bangunan, tidak punya tempat, ya. Karena itu saya mohon betul, mari kita bersyukur sebagai warga bangsa Indonesia yang beragama Islam bisa menunaikan Idul Fitrinya nanti dengan tenang, menikmati bulan puasa Ramadannya juga ini dengan tenang. Karena itu, ya bulan suci Ramadan kali ini betul-betul kita harus bersyukur. Mari kita berbagi kepada teman-teman kita yang ada di Palestina sana. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Kita akan lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa,
bulan suci Ramadan itu kan 1 bulan ya. 1 bulannya kita itu ya, dalam bulan Qamariah itu hanya ada 2 alternatifnya. Kalau bukan 30, 29. Tapi kalau bulan Miladiah, Masehi, Februari misalnya, itu kita hanya sampai tanggal 28 kan. Nah, jadi ada 28, ada 30, ada 31. Yang penting buat kita pada bulan suci Ramadan ini, bulan puasa sebulan penuh. Kecuali perempuan yang menstruasi, ya kan. Menstruasi itu berapa? Tergantung. Kalau kebiasaan seseorang perempuan itu 4 hari setiap bulan, ya wajibnya itu istirahatnya itu 4 hari. Jangan ditambah gitu. Kebiasaannya 4 hari, ya aku lagi menstruasi, belum bersih, belum mandi, padahal sudah 8 hari kan. Berarti 4 hari nambahin. Nah itu nanti harus ditambah juga nanti dalam di qada namanya ya. Jadi diganti pada 8 hari pada sesudah bulan Ramadan. Alangkah bagusnya ya. Jadi kalau sudah puasa Syawal, nanti bulan berikutnya langsung diganti puasa batalnya kemarin itu karena menstruasi. Kemudian bagaimana hukumnya kalau 1 tahun ini belum dibayar? Apakah 2 kali lipat harus dibayar nanti kalau nanti ditunda pada bulan tahun depannya? Ya, kita tidak ada pembicaraan dalam fikih. Pokoknya berapa puasa yang kita tinggalkan, sebanyak itu puasa yang kita harus gantikan. Tidak berkali lipat ya, tidak berganda-ganda itu. Enggak pakai riba di dalam membayar utang tuh. Nah, jadi para pemirsa semuanya ya, 30 hari dalam berpuasa ini itu dibagi 3 itu kan. Awaluhu maghfirah. Jadi tahap pertama berpuasa itu Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita kan. Ya, jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu pada hari pertama, paruh pertama itu sudah terampuni dosa kita. Nah, paruh kedua Allah, kemudian pertengahan itu adalah rahmah. Ya, jadi nanti kalau sudah masuk bulan kedua itu sudah semakin nikmat itu kan. Maka itu bulan puasa itu awal-awalnya itu berat. Tapi kalau sudah running ya misalnya 1 minggu sudah enak itu. Karena kita sudah mulai bersahabat ya kan. Kadang-kadang kita nggak makan sahur tapi masih tetap puasa itu. Dan nggak teler juga tuh. Kenapa? Karena adaptasi kita kan sudah ada. Karena puasa yang dilakukan secara berjamaah itu lebih ringan daripada puasa sendiri-sendiri kan. Anak-anak kecil kita pun juga kalau mau diajari berpuasa bulan Ramadan tuh. Puasa setengah hari, bisa tuh anak-anak itu. Lama-kelamaan, ayo puasa full. Tahun depannya udah puasa full itu. Tahun berikutnya nggak ada alfanya. Nah jadi inilah yang kita harus biasakan kepada anak-anak kita itu, ajari untuk berpuasa sejak dini. Nah ini kita berharap bulan Ramadan kali ini betul-betul menciptakan sesuatu yang monumental dalam sejarah hidup kita. Jangan lagi seperti Ramadan yang dulu, selesai Ramadan kita ya liar lagi. Enggak, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini kita menjadi manusia jinak di hadapan Allah. Sekalipun lepas Ramadan langsung kita puasa Syawal. Setelah puasa Syawal itu langsung kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Dan tetap kita melanjutkan salat-salat tahajud kita pada setiap malam. Saya yakin kalau ini kita bisa pertahankan, maka itu nanti negeri kita ini akan menjadi negeri yang sangat makmur lah insya Allah. Nah, kita juga sangat berbahagia ya, menyaksikan umat Islam di Indonesia itu begitu solidnya ya, begitu akurnya. Terima kasih juga kita sampaikan kepada teman-teman kita yang beragama lain. Solidaritasnya juga sangat kuat ya kan. Mereka tidak merokok di sembarang tempat, di kantor-kantor itu kan. Dia tahu kalau saudaranya sedang berpuasa kan. Dan mereka pun juga makannya sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak sedikit di antara kawan-kawan kita ikut berpuasa juga. Padahal bukan beragama Islam. Kalaupun dia mau makan agak jauh-jauh. Dan restoran pun juga ditutup pintunya dari luar ya kan. Walaupun orang di situ makan di dalam. Enggak ada pameran makan. Nah ini Indonesia. Ini satu bentuk apresiasi Ramadan yang sangat bagus nih. Nah, tapi ada hal yang perlu kita juga push nih. Ibadah sosial kita itu rupanya tidak berbanding lurus dengan amalia Ramadan kita.
Bukan main Ramadan itu ramai, pergi tarwihnya ramai, zikirnya ramai, ngajinya. Tetapi kita lihat jumlah fakir miskin tidak berkurang. Ya. Zakat mal kita itu belum seperti mestinya. Kalau menurut penelitian UIN Jakarta itu ya, mestinya setiap tahun itu kalau kita lihat berapa deposito yang disimpan oleh orang yang berKTP Islam di bank-bank, baik pemerintah baik maupun di bank-bank swasta, seharusnya kita itu mengumpulkan uang zakat itu sekitar 80 triliun. Ya, bahkan pernah ada yang meneliti dari Timur Tengah. Indonesia itu kalau dilihat jumlah uang yang beredarnya, kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam, itu seharusnya membayar 90 triliun per tahun zakat malnya itu. Nah kalau 90 triliun umat Islam itu nggak ada miskin tuh. Tapi berapa yang dikumpulkan Basnas sekarang ini? Ya masih sekitar 3 triliun. Nah mestinya masih jauh kan, masih 90 triliun hanya dikumpul 3 triliun. Itu belum memadai. Nah ini saya menghimbau kepada kita semuanya ya. Jangan hanya kita pintar menerima sumbangan, tapi kita juga harus membiasakan diri rajin menyumbang. Jangan hanya kita rajin menjadi mauquf alaih, menerima bantuan dana wakaf, tapi kita juga harus menjadi pewakaf. Jangan meninggal sebelum melakukan wakaf. Berwakaflah walaupun selembar genteng, walaupun selembar batu merah, itu namanya juga wakaf ya kan. Jadi para pemirsa, demikianlah harapan-harapan kita pada kesempatan ini. Saya mohon betul yang berpuasa tetap tingkatkan kualitas puasanya dan ibadah sosialnya. Rekan-rekan yang belum terpanggil untuk berpuasa, mari kita sadar, mari kita mulai berpuasa. Mari kita mulai salat ya. Kita sebagai seorang muslim harus bertanggung jawab ya. Kewajiban kita terhadap Allah itu besar. Masa salat saya nggak bisa ya. Ini bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Saya kira kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik para pemirsa, bulan puasa Ramadan itu memang gudang segala kebaikan ya kan. Semua akan berlipat ganda. Bulan suci Ramadan itu ya istilahnya itu kalau kita mengaji alif lam mim 3 huruf ya. Di luar Ramadan hanya dapat 3 pahala. Tapi kalau bulan suci Ramadan ini menjadi 10 pahala per huruf. Jadi alif lam mim itu 30 pahala. Bulan suci Ramadan ini harus dimaknai lebih daripada sekedar melakukan amali-amali Ramadan itu saja ya. Tradisi Ramadan itu harus menjelma atau terwariskan juga, harus ditularkan juga di luar Ramadan ya. Contohnya di luar Ramadan itu kan memang tidak ada janji pahala yang berlipat ganda ya. Tetapi spiritualitas itu kan yang paling penting bagi kita. Itu kan kita berpuasa itu kan bukan untuk dapat pahala yang banyak. Itu hanya kita berhenti kepada ahlul ta'ah. Jadi ada 3 tingkatan, ada ahlul ta'ah, ada ahlul ibadah, ada ahlullah. Kalau kita berpuasa karena wajib, kalau kita sholat itu karena wajib, itu masih terbebani puasa itu. Masih terbebani puasa itu, sholat itu. Tapi kalau kita sudah tidak terbebani lagi dengan puasa dan sholat itu, bahkan kita enjoy berpuasa, enjoy pada waktu sholat, itu kita sudah menjadi ahlul ibadah. Tapi di atas ahlul ibadah masih ada ahlullah. Kalau ahlul ibadah itu masih pingin surga, masih takut neraka kan. Tapi kalau ahlullah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Aku enggak ada urusan dengan surga dan neraka. Aku berpuasa, aku salat karena aku mencintai Engkau ya Allah. Kalau aku salat, aku berpuasa karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku salat, aku berpuasa karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Ini saya akan buktikan bahwa semuanya ini aku lakukan karena aku hamba Engkau Tuhan. Ya, aku menikmati semua ibadah ini. Itulah ahlullah. Rindu terhadap Ramadan.
Karena rindunya terhadap Ramadan, dia bikin jembatan, bridging yang menghubungkan antara Ramadan berikutnya. Setiap hari Senin Kamis puasa, atau puasa Daud ya kan. Tradisinya sholat lail diganti sholat tahajud ya, sholat tarawih diganti sholat tahajud di luar Ramadan. Sehingga antara bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan itu bedanya cuma sedikit. Tradisi psikologisnya, kekuatan spiritualitasnya itu tetap bertahan, nyambung sampai pada bulan suci Ramadan berikutnya. Nah inilah yang kita harapkan. Jangan hanya berhenti sebagai ahlu ta'ah, tapi kita harus mengejar ahlul ibadah. Kalau perlu sampai kepada ahlullah. Nah, para pemirsa, kita berada di mana nih? Apakah ahlul ta'ah, ahlul ibadah, atau ahlullah? Nah, alangkah ruginya seseorang anak manusia itu kalau kualitas ibadahnya sama saja dengan tahun lalu kan. Jadi kita harus ada upgrading ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah itu seiring bertambahnya umur kita kan. Jangan makin tua tapi makin kurang amalnya, makin banyak dosanya. Itu manusia sial itu namanya. Bisa kita su'ul khatimah nanti jadinya. Idealnya itu semakin bertambah usia, semakin bertambah pahala, kuantitas dan kualitas pengabdian kita kepada Allah, bantuan sosial kita kepada sama manusia, dan perubahan sikap kita dari tadinya berpikir serong, macam-macam, berpikir lurus. Tinggalkanlah masa-masa suram yang gelap itu, dan mari kita merintis sebuah cahaya ke depan. Semoga nanti husnul khatimah kita di akhir perjalanan hidup kita ini. Nah, jadi para pemirsa, puasa kali ini kita berharap banyak. Semoga puasa ini yang terbaik di antara puasa yang pernah kita lakukan di masa-masa lampau kita. Semoga ibadah salat kita pun, kualitas ibadah kita pun juga hari ini jauh lebih baik daripada puasa-puasa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengajak kepada kita semuanya. Sesekali kita berselawat dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, aku ingat siapa dia dan aku akan berikan syafaat nanti pada mahsyar, di hari tidak ada yang mampu berikan pertolongan selain hanya aku, kata Rasulullah. Mari Bapak Ibu sekalian, biasakan mulutnya berselawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bisa diulangi berkali-kali ya. Taha itu nama rahasianya Rasulullah, Yasin itu nama rahasianya Rasulullah, menjadi nama surah kan. Barang siapa yang memanggil nama aku dengan nama rahasia aku hadir dalam majelisnya. Maka itu dalam tradisi NU, setiap membaca salawat badar ini berdiri. Masa kepala negara masuk, hadirin dimohon berdiri. Rohnya Rasulullah masuk dalam majelis, masa kita tidak berikan penghormatan? Maka itu etikanya kalau membaca salawat badar ini, biasanya kita tuh berdiri. Kenapa? Rohnya Rasulullah hadir kalau nama akrabnya dipanggil. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.